Kita lanjutkan video yang kedua, masih yang sama ya, masih membahas tugas ya. Di video pertama tadi kita sudah bahas sampai nomor 4, sekarang yang nomor 5. Yaitu memakai produk face wash ya atau scrub. Nah, kalau face wash tadi atau scrub itu ada microbeads-nya. Mikrobit itu semacam butiran-butiran kecil yang kalau kita cuci muka pakai ini ya, itu agak kasar ya. Itu namanya microbeads. Polusi atau pencemaran yang dihasilkan, dia akan mencemari perairan, terutama perairan lautan. Kalau air mengalir kan dia terakhirnya di lautan ya. Nah, di lautan ini dia yang akan mencemari perairan yang ada di laut. Analisis proses dan dampaknya adalah ternyata mikrobit itu sejenis plastik yang ukurannya sangat-sangat kecil. Ya. Dan ini tidak mudah hancur dan terurai. Nah, kalau mikrobit ini sudah sampai di perairan, terutama di perairan laut ya, maka karena sangat kecilnya mikrobit ini bisa tertelan oleh biota laut. Mungkin dikira makanan ya, tertelan di dalam tubuh karena dikira makanan tadi, dan ini akan menumpuk ya, jadi nggak bisa dikeluarkan, dia akan menumpuk di dalam tubuh makhluk hidup yang ada di laut, mungkin ikan atau makhluk hidup yang lain. Dan kalau itu menumpuk, maka dia akan merusak organ tubuh. Nah, dalam jangka waktu yang lama, maka makhluk hidup yang ada di laut akan mati. Ya, itu untuk bahan mikrobit. Yang ke-6, ya, membuang sisa minyak goreng. Ya, tergantung sisa minyak goreng itu nanti dibuang di mana. Kalau di air yang mencemari air, kalau di dalam tanah ya berarti akan mencemari tanah. Analisis proses dan dampaknya adalah perairan akan tercemar ya, dan makhluk hidup akan terganggu. Ya, permukaan airnya kan tertutup oleh minyak. Nah, itu akan mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam perairan. Kemudian bila dibuang di saluran air, maka akan menyumbat perairan. Minyak itu kan lemak ya, minyak itu kan lemak, maka kalau dia dingin maka lemaknya akan menggumpal dan itu menutup saluran pembuangan. Kemudian kalau dibuang di dalam tanah, dibuang di tanah, maka dia akan mencemari tanah, menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Ya. Yang ke-7, merokok. Ya, merokok dimanapun. Akibatnya adalah adanya polusi udara. Analisis proses dan dampaknya, asap rokok itu mengandung 400 bahan berbahaya, ya, sekitar 400 bahan berbahaya. Nah, asap ini berbahaya baik untuk perokok aktif ataupun untuk perokok pasif. Kenapa? Karena dapat menyebabkan penyakit kanker ya, paru-paru ataupun sesak nafas. Ya, jadi kalian jangan sekali-sekali mencoba karena memang sangat berbahaya. Kemudian yang ke-8, memupuk tanaman secara berlebihan. Ya, pupuk organik ini akan mencemari air, juga akan mencemari tanah. Ya, kita lihat dulu yang mencemari tanah. Tanaman itu kan hidupnya di permukaan tanah ya. Kalau pupuknya banyak, berarti dia akan ke tanah dulu. Ya. Nah, pada saat pupuk organik ini sampai di dalam tanah dan jumlahnya berlebihan, maka ini akan mengganggu mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Bakteri tidak bisa bekerja, ya, maka pupuk menjadi tidak terurai. Kemudian tanah menjadi mengeras, ya. Aerasi udara di dalam tanah tidak lancar, jadi oksigen tidak bisa keluar masuk ke dalam tanah. Otomatis ini akan membahayakan untuk tanaman itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau pupuk organik itu masuk ke perairan? Ya. Perairan itu kan nanti
akan sampai di suatu mungkin danau ya, atau selokan di mana airnya tidak mengalir. Nah, disitulah nanti fosfat atau pupuk organik akan berkumpul ya, sehingga perairannya menjadi sangat-sangat berlebihan fosfatnya. Nah, akibatnya apa? Adanya eutrofikasi ya. Jadi perairannya subur. Kenapa? Karena banyak mengandung pupuk organik yang berupa fosfat. Dampak berikutnya apa? Ya, karena sangat subur, maka nanti akan ada ganggang yang tumbuh, ada enceng gondok yang tumbuh. Enceng gondoknya juga cepat itu pertumbuhannya. Sehingga enceng gondok itu akan menutup permukaan air. Apakah ada efek selanjutnya? Ada dong. Ya, karena permukaan danau itu tertutup oleh enceng gondok, bagaimana dengan makhluk hidup yang di dalam air? Bisa nggak dia berfotosintesis? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, mati dong. Kalau nggak ada fotosintesis, dihasilkan oksigen nggak? Enggak. Ya kan? Terus bagaimana hewannya? Bisa bernafas nggak? Tidak. Nah, itu ya akibatnya. Kalau terjadi eutrofikasi, maka akan menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di dalam air. Oke, ya. Itu aktivitas yang sudah Budian temukan. Kalau kalian menemukan yang lain dan tidak ada, boleh dikonsultasikan ke Budian. Kemudian proses pembelajarannya, ya, kalian masuk ke GC, kerjakan LKPD 3, ya, seperti kita Jumat minggu kemarin. Diskusikan dengan kelompokmu, boleh kamu tulis di Word, di buku tulis, kemudian tidak usah dikirim karena akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian kalian mengisi refleksi dan tugas kelompok. Ya, laporan percobaan akan dikumpulkan hari Jumat tanggal 11 September. Itu merupakan nilai keterampilan. Ya, harapannya kalian akan mengumpulkan tepat waktu sehingga dan semua anak mendapatkan kelompok ya, sehingga kalian dapat mendapatkan nilai semua. Itu saja dari Budian. Kalau nanti ada pertanyaan, ada kesulitan, silahkan kalian menghubungi Budian. Ya, mari ya kita hijaukan Indonesia, kita hijaukan bumi, dan take care of the earth and she will take care of you. Ya, kalau kalian menghijaukan Indonesia, menghijaukan bumi, maka bumi juga akan memberikan kita udara yang sehat, udara yang segar, oksigen yang banyak, dan juga bahan makanan yang berlimpah. Itu untuk hari ini pembelajarannya. Sekian dari Budian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Sampai bertemu dengan Budian pada pertemuan berikutnya. Dadah.